Perkenalkan, nama saya Laksamana Bayu Eka Pratama dari kelas 7A. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 1 dari buku pendamping prakarya, yaitu kerajinan dari bahan serat alam. 1. Pengertian serat alam. Serat merupakan jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Sementara menurut Kamus Bahasa Indonesia, serat merupakan material yang perbandingan panjang dan lebarnya sangat besar dan molekul penyusunannya terorientasi, terutama ke arah panjang. 2. Jenis dan karakteristik serat alam. Serat alami yang ada di Indonesia memiliki beberapa jenis. Dari situ, maka Indonesia memiliki beraneka ragam serat alam. Serat alami memiliki sifat mudah terurai. Serat alami terdiri dari serat tumbuhan, serat hewan, dan serat mineral. Serat tumbuhan merupakan serat yang berasal dari tumbuhan-tumbuhan yang tertentu yang memiliki kandungan serat. Serat tumbuhan antara lain serat batang, serat buah, serat biji, dan serat daun. Serat batang. Serat dari batang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Serat batang berasal dari batang yang berkambium maupun tidak yang berkambium. Serat batang antara lain serat flax atau linen berasal dari serat selulosa. Selulosa tanaman Linum utitatium atau tanaman flax. B. Serat rosella berasal dari batang tanaman Rosella hibiscus sabdariffa. C. Serat jute berasal dari kulit batang tanaman Corchorus calpularis dan Corchorus olitorius. D. Serat rami, serat yang diperoleh dari batang tanaman Boimera nivea. E. Serat kenaf berasal dari tanaman kenaf Hibiscus cannabinus. F. Serat pelepah pisang, serat yang diperoleh dari batang atau pelepah pohon pisang. Musa paradisiaca. G. Serat eceng gondok berasal dari tanaman eceng gondok Eichhornia crassipes. H. Serat mendong berasal dari tanaman mendong Fimbristylis globulosa. 2. Serat dari daun. Beberapa jenis tanaman memiliki daun yang memenuhi syarat untuk diolah menjadi serat. Serat daun antara lain serat abaka berasal dari tanaman pisang abaka Musa textilis. B. Serat sisal berasal dari daun tanaman Agavensis salana. C. Serat henengua berasal dari daun tanaman Agave fortroides. D. Serat nanas diperoleh dari daun Agave sisalana. E. Serat lidah mertua diperoleh dari daun tanaman lidah mertua Sansevieria trifasciata. Serat dari buah. Buah yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan serat adalah buah kelapa. Buah kelapa memiliki serat, yaitu serat cocofiber dan cocopit. Serat dari biji. Beberapa dari biji-bijian memenuhi syarat untuk diolah menjadi bahan serat karena kandungan selulosa dan karakteristiknya yang mendukung untuk dijadikan bahan serat. Serat dari biji antara lain A. Serat kapas berasal dari tanaman kapas yang sudah dikenal orang sejak 5000 tahun sebelum Masehi. B. Serat kapuk
berasal dari tanaman randu, Ceiba pentandra. B. Serat hewan. Serat hewan merupakan serat yang diperoleh dari hewan-hewan tertentu yang memiliki serat. Serat hewan yaitu 1. Stapel. Serat stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut wool. 2. Serat filamen. Serat filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Serat filamen dapat didapat dari ulat sutra. C. Serat mineral. Serat mineral atau serat galian merupakan serat yang diperoleh dari lapisan bumi. Serat mineral antara lain serat kaca. Serat kaca berasal dari mineral kuarsa. 2. Serat logam. Serat logam adalah serat buatan yang dibuat dari logam. 3. Serat karbon. Serat karbon merupakan salah satu bentuk material komposit, yaitu suatu material yang dibuat dari 2 atau lebih material penyusun yang saling memiliki perbedaan fisik dan kimia, yang jika dikombinasikan akan menghasilkan material berkarakteristik berbeda dengan material-material penyusunnya. 4. Serat asbes. Serat asbes adalah nama sekelompok mineral yang berserat dengan serat terpisah, panjang, dan tipis. 3. Teknik pengelolaan bahan serat alam. Sebelum membuat produk kerajinan, bahan serat tentunya membutuhkan pengelolaan. Proses pengelolaan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Berikut caranya. A. Pemintalan benang. Bahan baku serat yang sudah dikumpulkan akan dipintal. Pada pemintalan akan membuat pintalan dari serat-serat yang ada secara terus-menerus. Selain itu, untaian tersebut akan sesuai dengan antihan maupun diameternya yang telah ditetapkan. Kemudian serat tersebut akan mengalami berbagai proses lainnya, diantaranya pencampuran, pembukuan maupun penguraian dan pembersihan. Serat yang sudah bersih kemudian diurai dan dipisah sesuai ukuran panjang pendeknya. Mesin yang bertugas melakukan ini bernama mesin carding. B. Penggulungan benang. Proses selanjutnya setelah sesuai ukuran, serat akan melalui proses penarikan dan penggulungan menjadi ukuran tertentu. Mesin yang bertugas adalah mesin roving. C. Pencelupan warna. Setelah benang digulung, selanjutnya dicelupkan ke dalam warna yang sesuai. Diupayakan menggunakan warna yang kuat. Selanjutnya, benang dijemur hingga kering. Pencelupan dan pencetakan adalah proses yang digunakan dalam pengubahan serat mentah menjadi serat barang jadi yang menambah penampilan. D. Penenunan benang menjadi kain. Proses penenunan benang dapat dilakukan secara tradisional maupun menggunakan mesin. Proses tenun inilah menjadi tahap akhir dalam pembuatan serat menjadi kain yang siap diproses sesuai kebutuhan. 4. Proses produksi bahan serat alam. Hasil produksi kerajinan berbahan serat bisa berbagai macam bentuk. Oleh karena itu, sesuai kebutuhannya, pembuat kerajinan berbahan serat membutuhkan teknik dasar. Teknik dasarnya antara lain: A. Mengayam. Mengayam adalah salah satu teknik yang digunakan untuk membuat suatu karya seni maupun kerajinan tangan. B. Merajut. Merajut merupakan salah satu proses untuk mendapatkan lembaran kain yang dihasilkan dari jeratan-jeratan benang yang bersambung satu dengan yang lain. C. Merenda. Proses merenda hampir sama dengan perajutan secara tradisional.
Akan tetapi, merenda menggunakan alat yang berbeda dari merajut. D. Makrame. Teknik makrame adalah pembuat jalinan benang atau tali yang menggunakan berbagai macam-macam simpul. E. Menenun. Tenun merupakan teknik dalam pembuatan kain yang dibuat dengan prinsip yang sederhana, yaitu menggabungkan benang secara memanjang dan melintang. F. Menjahit. Menjahit adalah teknik menyambung kain dengan kain lain atau bahan lain yang bisa dilewati jarum atau benang. G. Mengikat. Mengikat adalah teknik menyatukan dua benang atau lebih membentuk ikatan yang diinginkan dan membentuk pola tertentu. Syarat perancangan bahan kerajinan yaitu: A. Kegunaan. Benda yang harus mengutamakan nilai praktis. B. Kenyamanan. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberikan kenyamanan bagi pemakainya. C. Keluasan. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. D. Keamanan. Benda kerajinan harus tidak membahayakan pemakainya. E. Keindahan. Benda kerajinan harus memiliki daya tarik dibandingkan dengan benda-benda biasa. 5. Membuat bahan kerajinan dari serat. Membuat bahan kerajinan dari serat. Pembuatan kerajinan dari serat tumbuhan dan serat hewan memiliki perbedaan dalam teknik pembuatannya. A. Kerajinan dari serat tumbuhan. Produk kerajinan dari serat tumbuhan beraneka ragam, di antaranya tas, topi, kursi, tempat makan, tempat pensil, sandal, kaset, dan sebagainya. Peralatan yang digunakan untuk mengolah serat alam dari tumbuhan di antaranya gunting, cutter, pisau, lem, tembak, dan jarum jahit. Selain itu ada pula alat berat yang diperlukan dalam pembuatan kerajinan tertentu, seperti mesin jahit, mesin tenun, mesin pemisah sabut kelapa, dan aneka mesin lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan serat alam. B. Serat dari hewan. Serat dari hewan antara lain serat wool, serat sutra. Alat yang digunakan adalah peralatan yang dapat digunakan untuk membuat produk kerajinan dari bahan serat hewan, di antaranya gunting, alat pencukur bulu atau rambut, baskom, jarum jahit. Ada pula peralatan berat yang digunakan seperti alat pintal dan alat penggulung benang. 6. Kemasan produk bahan serat alam. Kemasan adalah suatu wadah atau pembungkus yang berfungsi untuk mencegah atau meminimalkan terjadinya kerusakan pada sebuah produk yang dikemas. Kemasan memiliki 4 fungsi utama, yaitu: A. Menjual produk. B. Melindungi produk. C. Memudahkan penggunaan produk. D. Memperindah penampilan produk. Sesuai maksud dan tujuan pengemasannya, maka setiap kemasan harus memenuhi persyaratan tertentu seperti berikut. A. Jenis kemasan yang dipilih harus sesuai dengan jenis barang. B. Besar kemasan harus cukup untuk melindungi barang. C. Kemasan harus cukup berkualitas untuk melindungi barang. D. Kemasan harus dapat menonjolkan atau mewakili kualitas barang.